Lol. Oke, balik lagi sama gue Zaki. Di sini gue bakal bahas KBF4. Oke, turunan berarah dari fungsi di titik ini pada arah segitu. Oke, sebelumnya untuk nyari turunan berarah itu harus cari apa dulu? Ya, bener banget. Cari faktor satuannya dulu gitu. Nah, nanti kayak ini kan sebenarnya gampangnya aja turunan berarah itu adalah nabla, nabla F gitu ya. F, S, Y dan sebagainya itu di dot sama vektor U satuan. U satuan gitu ya. Udah deh, nanti nabla F-nya tinggal kayak Fx sama Fy, kayak turunan terhadap X, turunan terhadap Y, terus nanti X sama Y-nya harus dicemplungin dulu nih sama si satu-satu, karena di titik itu. Nah, pada arahnya ini satu-satu, itu nanti dibuat dulu, apa? Dibuat dulu faktor satuannya, nanti jadi kayak min satu sama satu, yang min satu sama min satu itu, nanti dibagi sama panjang min satu sama min satu, atau panjangnya berapa jadinya akar dua. Udah deh. Nanti tinggal didotin aja. Jadi kayak min satu per akar 2 nanti didot sama si fx-nya. Min satu per akar 2 nanti didot sama fy-nya. Nanti bakal ketemu langsung jadinya 7,071. Nah, kenapa gue salah 10? Karena gue kayak lupa banget untuk dijadiin faktor satuan. Jadi gue waktu itu kayak langsung jadi min satu sama min satu gitu loh. Maksudnya didot sama min satu aja nggak pakai per akar 2-nya. Makanya nggak ada koma-komanya karena nggak ada akar 2-nya gitu. Gitu. Jadi gue salah lesson learned lah. Oke, lanjut gradient garis singgung dari kurva yang segini dulu dengan bidang. Oke, di sini kan dia kayak pengen tahu nih gradient garis singgung, tapi di bidang apa dulu? Oh, di bidangnya sama dengan satu. Jadi ini kayak semuanya lu cemplungin aja dulu y-nya satu. Jadinya kan 8x pangkat 3, terus berapa? Min 4x kan tambah 7x gitu loh. Nah, terus karena dia dengan bidangnya sama dengan satu, dengan bidang Y ini ya, nanti ini lu nuruninnya terhadap X. Jadi ini nanti turunan terhadap X atau jadinya kayak FX gitu loh. FX dengan Y-nya satu gitu. FX satu gitu lah ya. Nanti at the end tuh bakal dapat 27 dengan mencemplungkan X-nya satu ke turunan terhadap X-nya. Nah, nanti misal kalau lu punya soal lain dengan bidang X sama dengan 2, ya berarti nanti lu cemplungin aja dulu X-nya sama dengan 2. Nah, nanti terus dituruninnya terhadap Y kayak lawannya gitu loh. Kayak dengan bidang Y nanti turun terhadap X, kalau dengan bidang X nanti terhadap Y dan lain sebagainya. Itu gampang ya. Jangan lupa dicemplungin ini karena pengen tahunya itu bukan hmm, pengen tahunya itu kayak besarnya gitu, gradiennya, angka, bukan functionnya. Kalau function nanti ngomongnya bidang singgung. Lanjut, misalkan satu-satu ada titik kritis dan sebagainya, titik parsialnya udah diketahui. Oke, kalau kayak gini gimana? Ada syarat-syaratnya ya. Mm-mm. Jadi, kalau D-nya itu positif, dia berarti bisa maksimum, bisa minimum. It could be minimum kalau apa? Fx-nya positif. Ya Allah, sorry banget. Nah, kalau maksimum, sorry, itu fx-nya adalah negatif. Jadi ini minimum lokal jangan lupa, ini maksimum lokal gitu ya. Nah, terus kalau D-nya negatif gimana? Kalau D-nya negatif dia auto jadi saddle point atau titik plana. Terus kalau D-nya sama dengan nol, dia tidak dapat disimpulkan untuk saat ini. Karena bahasan kita sekarang yang dibahas di Mekal plus 2B adalah dia lebih dari nol sama dia kurang dari nol aja gitu ya. Oke, dan at the end dia nanti nemunya kayak D-nya itu kurang dari nol. Ya udah, dia langsung titik pelana. Tapi nanti kalau dia positif, dilihat nih efeknya. Oh, efeknya positif. Nah, karena sama-sama misalnya kayak D positif dan efeknya positif berarti dia minimum gitu ya. Dan kalau nanti itu negatif ya maksimum. Gitu-gitu lah ya. Gampang. Oke, lanjut dari sini DY per DX dari segitu di titik itu. Oke, DY per DX. Ya udah, nanti ini diturunin aja kayak satu-satu gitu ya. Diturunin. Atau mau kayak ini dipindahin dulu ke semua, nanti sama dengan Z, terus nanti kayak DZ, DZ per D, sorry. Pokoknya nanti kayak jadinya DZ per itu sama dengan nol dan sebagainya. Itu bisa banget. Pokoknya banyak cara sih.
untuk kayak nemuin daya per dx. Atau sebenarnya bisa nggak sih langsung kayak di Mathway gitu? Gue belum tahu sih, soalnya gue waktu itu kayak nyobain sendiri gitu. Sama dengan min 2x kuadrat tambah 6 y kuadrat. Coba ya, dy per dx. Oke, dapat nih dy per dx segini. Ya udah lanjut, dimasukin 0 sama 1. Tek 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 tek, nanti masukin sendiri, dapat d 0,5. Gampang. Lanjut, laju perubahan. Nah, akan maksimum jika dia bergerak dalam arah menuju titik. Oke. Oke, sorry banget tadi ternyata kemut. Jadi, karena mau dicari laju perubahan fungsi, terus dia akan harus maksimum dan sebagainya, nanti ada hubungannya sama nabla, turunan fx, fy, dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti coba hitung dulu aja si nabla f-nya, nanti dapet hitungan parsial ini, terus nanti dia dievaluasi nih, karena dia di titik 1 min 1. Nah, terus kan yang dipengen itu adalah maksimum. Nah, biar maksimum itu harus searah geraknya menuju faktor min 35, makanya gue jawab min 35 dan poinnya itu setengah. Karena apa? Karena sebenarnya bisa lebih dari itu, jadi lebih dari itu disesuaikan sama si PG yang tersedia gitu loh. Nah, untuk ngejustingnya itu adalah pakai yang ini nih, jadi titik awal ditambah T kali si nablanya itu, dan T-nya itu bisa diisi sebanyaknya, misalnya 1 juta, 100 juta, dan sebagainya, itu bisa banget. Nah, kalau T-nya gue isi 2, itu nanti artinya jadi min 6 sama 10 kan. Min 6 nanti tambah 1 jadi min 5, 10 kurang 1 jadi 9. Jadi sesuai jawabannya gitu. Jadi kayak emang kalau untuk nyari kayak gini tuh banyak banget gitu ya. Bisa 1, bisa 2, T-nya bebas dan sebagainya. Oke deh, lanjut. Bidang Z sama dengan segitu. Bidang singgung. Nah, untuk nyari bidang, oh kecuali, nah kecuali mah gampang aja. Jadi kayak cemplungnya ini kan F12, berarti X sama X-nya 1, Y-nya 2. Nah, pas gue cemplung ke sini, itu sama dengan 20, bukan 21. Jadi itu udah pasti salah. Udah deh, gak usah cek yang lain. Sebenarnya boleh banget kalau mau cek yang lain. Tapi kayak kalau untuk kasus ini buang-buang waktu gitu ya. Nah, untuk nyari vektor gradien ya udah pakai nabla, nanti cemplungin aja X-nya 1, Y-nya 2. Aproksimasi linear itu nyarinya kayak bidang singgung yang kayak Z min Z0 sama dengan Fx X min 0 dan sebagainya gitu loh. Bisa. Bidang singgung juga tuh sama. Mm-mm. Nanti kayak X min X0 kan. Jadi kayak X0-nya itu adalah si 0,1-nya itu gitu. Itu bisa banget kalau mau ngecek. Ini sebenarnya aproksimasi linear sama bidang singgung tuh kayak ada correlation-nya gitu loh. Z-nya itu 21,5, itu nyambung juga sama di 21,5 gitu. Oke, lanjut. Jika fx maka pilihannya yang tepat. Ya, kalau kayak gini mah ini kayak disuruh ngintegralin. Nah, gampangnya aja itu cari possibly aja, cari dari ini kayak turunin aja satu-satu. Nanti bakal dapet kan nih y pangkat 5 cos x y pangkat 5. Udah deh, gitu aja paling. Nah, tambahnya itu harus tambah y karena dia terhadap x. Nah, kalau terhadap x, y-nya itu jadi konstan kan. Jadi kayak sama dengan 0. Jadi kayak kalau ini sama ini nanti diturunin bakal jadi tambah 1. Jadi ada satunya. Jadi itu kan enggak banget.
Nah, lanjut soal nomor 8, nyari titik kritis. Itu gampang aja. Kalau nyari titik kritis gimana? Fx, Fy sama dengan atau nabla sama dengan 0. Udah deh, nanti tinggal dihitung aja kayak pakai aritmetika biasa dasar gitu. Fy dapat kok, nanti jawabannya 3. A-nya 1,5, B-nya 1,5. Itu gue salah ngitung aja. Nah, lanjut ini eigen per eigenan. Basically D sama E ini adalah lambdanya. Tapi lu harus consider juga uh, dengan vektor satu-satu tuh lambdanya berapa sih? Karena beda loh. Kayak lu eigennya segini, vektornya bisa beda gitu. Jadi kayak nyambung gitu correlation. Satu-satu tuh lambdanya ternyata 5, 2, 3 lambdanya itu adalah -1 gitu. Oke? Jadi lu coba cari lagi aja. Terus C1 ini nanti nyarinya dihubungin sama si X0 ini. Jadi kalau T-nya 0, berarti ini 0 masukin ya sih. Ini 0, 0, 0. Sama dengan 47. Nanti FDN bakal ada persamaan linear dua variabel. Nanti tinggal eliminasi biasa juga dapat C1 sama C2-nya. Nah, titik kesetimbangan. Nodes, spiral, atau saddle. Nah, untuk cari tahu ini, itu gue nyarinya itu adalah dari si lambdanya. Karena lambdanya beda, 5 sama -1, ya udah, saddle gitu. Kalau lambdanya sama, dia nodes. Tapi nodesnya sebenarnya kalau lambdanya sama tanda misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif itu dia bisa notch atau spiral, tapi untuk spiral kita nggak bahas itu karena nanti ada hubungan sama imajiner dan sebagainya. Jadi kita bicara tentang notch doang, stable atau unstable. Nah, untuk stable atau unstable-nya itu nanti dilihat dari positif atau negatif jumlah si eigenvalue-nya. Kalau jumlah eigenvalue-nya dia positif, dia bakal unstable. Tapi kalau dia positif negatif, dia bakal stable gitu. Not stable gitu-gitu ya. Udah deh. Tapi kalau uh, si eigenvalue-nya itu udah beda tanda, udah pasti saddle aja gitu. Selesai. Oke, bye. Semangat guys. UASnya.